Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin pada bertanya bagaimana sih caranya konversi hasil penelitian menjadi sebuah buku, di sini saya akan bercerita sedikit terkait dengan awal mulanya kok saya berani nekat bagaimana mengubah hasil skripsi saya menjadi sebuah buku yang diterbitkan di Jerman. Nah, pada awalnya itu ketika sedang mengecek email, tiba-tiba ada semacam email lah dari publisher yang ada di Jerman karena mereka tertarik sebenarnya tertarik dengan skripsi saya yang berjudul Persepsi G terhadap stigmatisasi G oleh petugas kesehatan karena judul ini dianggap menarik bagi mereka. Kemudian sudah ada beberapa yang melakukan sitasi dan sudah ikut conference di Surabaya, dan 2017 kemarin itu ikut conference lagi pecahan dari skripsi saya yang ada di Andalas. Jadi yang mereka pengen ini adalah yang terkait ini. G-negative perception stigmatization by healthcare provider ini adalah yang di INIC conference yang ada di Universitas Andalas yang dilakukan oleh FKEP. Nah, karena judul itu mereka tertarik, kemudian mereka menawarkan bagaimana kalau bukumu itu dijadikan sebuah buku dari penelitian buku. Terus saya balas, boleh akan saya coba. Namun karena di dalam publisher mereka tidak ada pilihan dalam bahasa Indonesia, jadi harus dalam bahasa Inggris, jadi harus ditranslate. Sebelum ke situ saya tanya-tanya teman di grup, ternyata ada beberapa teman yang sudah mencoba. Dia salah satu dosen ilmu agama tafsir Al-Quran di salah satu kampus negeri di daerah Pulau Jawa. Sekarang beliau sedang lanjut S3 di India. Nah, sekilas terkait itu, yang ditanyakan oleh dari rekan-rekan semua adalah bagaimana cara konversinya. Nah, sebelum kita bicara tentang konversi, kita melihat dulu susunan dari skripsi atau tesis atau hasil penelitian itu kita itu seperti apa. Kalau misalnya dari hasil penelitian, kita tahu bahwa yang pertama pasti ada cover, kemudian ada halaman pengesahan. Nah, kebetulan ceritanya dulu kok bisa dapat judul ini itu karena memang melihat fenomenanya sekitar tahun 2013 memang populasi kunci ini baru mulai hot-hotnya, semakin hot-hotnya, termasuk di di Jogja. Jadi sebelum 2013, 2012 itu sudah ada kakak tingkat yang meneliti terkait populasi kunci terkait transgender yang dilakukan penelitian di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Kemudian berbekal dari itu karena ada beberapa fenomena kejadian-kejadian yang di lapangan sehingga kami 3 orang itu tertarik melakukan penelitian yang bisa dibilang sedikit ekstrim dari teman-teman yang lain. Yang pertama, teman saya yang namanya Diki itu meneliti terkait dengan bagaimana pengetahuan pekerja komersial perempuan, PSK perempuan atau PPS di daerah Pasar Kembang terkait pencegahan terhadap HIV. Sedangkan saya terkait dengan persepsi G terhadap stigma G oleh petugas kesehatan itu seperti apa. Kemudian ada satu teman itu ceritanya dia sudah mengajukan 10-14 judul kepada pembimbing, kebetulan pembimbingnya sama, namun selalu ditolak karena judulnya itu terlalu umum, sudah banyak diteliti. Nah, kemudian saya masih punya stok satu judul terkait populasi kunci yang lesbian. Jadi saya tawarkan
Jadi mau nggak neliti terkait ini, terkait nanti bisa IMS atau apanya gitu. Nanti diriku kayak LSM People Like Us, Vesta, kemudian dirimu nanti bisa ngikut. Jadi kita bisa seperti penelitian payung. Akhirnya dia setuju, kemudian di ACC oleh pembimbing, kami jalan. Kalau yang Diki, dia jalan sendiri karena posisi dia adalah penelitiannya terkait dengan PSK yang ada di Pasar Kembang, sedangkan saya dan teman saya, si Pero, itu satu LSM untuk melakukan penelitiannya. Dan kami sama-sama dibimbing oleh pembimbing yang sama, yaitu ada Bu Weni dan Bu Ipung. Kalau Bu Ipung itu adalah ketua PPI dari Sarjito. Kemudian kalau penguji saya dulu ini adalah Pak Paulus. Kemudian kalau pengujinya Sepero itu Dr. Lina kalau nggak salah. Nah, karena judul kami bertiga dianggap sedikit berbeda dari teman-teman yang lain, terutama saya dan si Pero, ketika ujian itu sama sekali tidak merasa sedang diuji, tapi kami itu merasa seperti sedang bercerita. Karena dari penguji maupun pembimbing itu bertanya, bagaimana caranya kalian itu mendapatkan respondennya, bagaimana kalian bisa mendapatkan partisipannya, itu lebih ke situ. Bagaimana cara PHSP-nya atau bina hubungan saling percaya itu seperti mana, lebih ke situ yang ditanyakan. Dan skripsi ini juga penuh dengan tantangan, penuh dengan cerita suka dan duka. Kenapa? Karena penyusunan ini sampai 1 tahun full. Jadi kami berdua sampai nambah semester untuk menyelesaikan penelitian kami. Kalau kendalanya di saya sendiri adalah ketika hasilnya sudah saturasi, ternyata beda dari tujuan awalnya. Seharusnya yang saya tanyakan adalah bagaimana persepsi dia terhadap stigma dirinya yang diberikan oleh petugas kesehatan itu seperti apa. Itu sebenarnya yang harus saya tanyakan. Namun yang saya tanyakan adalah bagaimana pandangan mereka terkait petugas kesehatan. Jadi sangat berbeda jauh. Itu sudah saturasi, sudah selesai, ketika diperiksa ternyata berbeda. Jadi akhirnya mengulang interview lagi. Di samping dari, kok bisa kualitatif? Nah, ceritanya adalah sejak awal pengajuan judul, sebenarnya pengajuan judul saya adalah secara kuantitatif, tapi memang tabiat saya adalah mahasiswa yang suka ngeyel, yang keras kepala. Jadi bagaimana caranya supaya pembimbing satu itu ACC judul saya dengan topik ini dan dengan metode kualitatif. Karena untuk kuantitatif saya belum begitu interest dan lebih interest ke kualitatif. Akhirnya di ACC, jadi karena kualitatif, jadi diubah menjadi persepsi yang awalnya adalah hubungan gitu. Kemudian penelitian kualitatif pun saya diberikan teknik pengambilan data yang bisa dikatakan jarang dilakukan. Karena ini lebih ke seperti semi-mixed methods, kuali tapi sedikit ada rasa kuantinya. Karena nanti di hasil kita menghitung kontennya itu ada berapa persen. Nah, itu yang harus sampai ke sana nanti di skripsi saya. Karena saya diajarkan oleh Bu Weni atau pembimbing satu metode yang namanya adalah 3CM. 3CM ini adalah the concept content cognitive map. Bagaimana kita mengetahui konsep mapping dari pikiran seseorang karena kita melihat persepsi. Nah, tekniknya, analisa datanya lebih bagusnya kalau pakai 3CM nih gitu. Diajarkan di bagaimana teknik 3CM itu seperti apa.
Ini adalah teknik pengambilan data sekaligus analisa data yang beliau dapatkan ketika beliau sedang S2 di Thailand. Jadi saya ketika sudah S1 sudah diajarkan oleh ilmu yang luar biasa oleh beliau terkait dengan teknik 3CM ini, dan kemarin ketika S2 juga saya memakai metode ini lagi, dan ketika ujian juga saya jelaskan metode 3CM ini seperti apa. Jadi lebih menjelaskan. Jadi tidak terlalu dibantai, karena kalau kita mencari hal yang unik, mencari hal yang berbeda dari yang lain, ketika ujian itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan. Karena kadang penguji itu belum begitu paham atau belum tahu metode yang kita gunakan atau tidak familiar dengan topik yang kita ambil. Itulah kekuatan kita ketika nanti kita ujian. Nah, dari judul yang memang dianggap masih begitu jarang dilakukan di penelitian di Indonesia, terus metode yang jarang dilakukan juga, itu yang akhirnya dilirik oleh penerbit yang ada di luar negeri untuk dijadikan sebuah buku. Nah, ketika kalian bagaimana cara konversinya, kalian bisa melihat dari daftar isi terlebih dahulu. Jadi, kalau dulu, sebelum tahun 2019, itu minimal buku referensi atau buku monograf itu adalah 40 halaman. Namun, aturan yang terbaru sekarang, 2020, buku monograf atau referensi minimal 60 halaman. Dan perlu kalian tahu bahwa buku referensi maupun buku monograf adalah salah satu buku dan satu-satunya buku yang referensi yang memiliki nilai kum maksimal yaitu sampai 40. Kalau monograf itu hanya 25. Kalian bisa mencapai nilai kum 40 apabila buku referensi yang kalian buat sekaligus sudah dihakikan. Itu nilainya bisa maksimal 40. Nah, apa bedanya buku referensi dan buku monograf? Padahal mereka adalah sama-sama buku dari hasil penelitian. Bedanya adalah ketika penelitian kalian menggunakan intervensi, berarti nanti ketika dibukukan, buku kalian menjadi buku monograf. Misalnya efektivitas, bla bla bla, yang kita melakukan intervensi itu nanti akhirnya menjadi buku monograf. Namun ketika penelitian kita hanya melihat misalnya faktor-faktor hubungan tanpa melakukan intervensi, itu nanti menjadi buku referensi. Dan masing-masing minimal untuk saat ini untuk membuat buku itu minimal adalah 60 halaman, tidak 40 lagi ya, 60. Kemudian untuk mengubah bukunya, kalian cukup fokus pada bab 1 di pendahuluan, kemudian di tinjauan pustaka, dan di hasil serta pembahasan. Jadi untuk metode penelitian, kalian hapus, berarti tinggal fokus ke pendahuluan, kemudian di tinjauan pustaka, dan di hasil penelitian setelah pembahasan. Untuk di pendahuluan nanti tetap bisa dijadikan sebagai bab 1 atau latar belakang dari buku kalian dengan diubah menjadi bahasa yang tidak terlalu saintifik dan tidak terlalu formal supaya pembaca itu lebih mudah untuk membacanya. Jadi latar belakangnya masih sama, untuk rumusan, tujuan, dan manfaat ini dihilangkan. Jadi kalian cukup fokus di latar belakangnya saja. Itu nanti bisa masuk ke bab 1 di latar belakang. Kemudian untuk bab 2, kan di sini ada tinjauan pustaka. Ketika kalian membuat buku, nanti bisa langsung disesuaikan dengan poin-poin yang ada di sini. Misalnya, bab 1-nya terkait dengan latar belakang, misalnya kalau misalnya judul penelitian saya terkait persepsi gay terhadap stigmatisasi gay, berarti latar belakang terkait gay atau homoseksual. Kemudian bab 2, kalian membahas terkait dengan persepsi. Kemudian
yang bab ketiga, kalian membahas terkait, kalau saya membahas terkait teori G atau homoseksual itu apa. Kemudian membahas terkait dengan deskripsi dari stigma dalam pelayanan kesehatan itu seperti apa. Untuk kerangka teori dan deskripsi metode teorinya dihapus. Kan tidak perlu kita paparkan. Ini contoh, salah satu contohnya. Kemudian apabila kalian ingin tidak terlalu banyak babnya tapi lebih mendalam, jadi kalian cukup bab 1 itu latar belakang, kemudian bab 2 langsung ambil dari hasil penelitian kalian. Misalnya, kalau di tempat saya itu ada dua persepsi, dua stigma, yaitu persepsi baik dan persepsi jelek, termasuk nanti ada stigma baik dan stigma jelek. Itu di hasil penelitian saya. Makanya buku saya adalah berjudul terkait dengan bagaimana stigma negatif G terhadap stigmatisasi G oleh petugas kesehatan. Karena saya pecah, nanti ada stigma positif maupun stigma negatif. Kalau positif mah kita anggap sebagai angin lalu aja dulu ya, karena yang penting adalah bagaimana sih persepsi negatif mereka terhadap petugas kesehatan itu menganggap mereka seperti apa, sehingga mereka itu enggan pergi ke layanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya. Nah, itu yang perlu kita bahas untuk lebih detail lagi. Kemudian, kalau untuk, nah ini adalah hasil dari metode analisa datanya menggunakan 3CM itu. Kalau misalnya 3CM itu, yang kita analisa adalah secara konten analisis. Kemudian kita mencari berapa frekuensi pernyataan dari partisipan kita yang mengatakan misalnya, oh petugas, kalau misalnya di tempat saya ya, di penelitian saya itu terkait dengan tadi, jadi ada 11 pernyataan dari responden, dari partisipan yang menganggap bahwa petugas kesehatan itu menganggap mereka keluar dari norma. Kemudian ada 6 pernyataan dari si responden yang mengatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis itu merupakan yang menyimpang. Kemudian ada keluar dari kodrat, itu ada 4 partisipan yang bilang atau pernyataan. Nah, kalau misalnya 3CM itu hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada berapa frekuensi yang muncul. Ada berapa banyak, berapa kali, karena lebih menitik beratkan ke konten analisis. Karena di sini ada presentasi, jadi ada persepsi positif dan negatif. Nah, karena yang baru saya terbitkan potongan dari hasil penelitian yang negatif, jadi bukunya terkait dengan persepsi negatif, stigmatisasi G oleh petugas kesehatan. Kemudian setelah analisanya dan frekuensinya jadi, kita menggunakan aplikasi yang namanya Mind Map Manager. Itu nanti hasilnya kurang lebihnya seperti ini, seperti jaring raba-laba. Ini adalah pemikiran otak dari hasil persepsi itu. Nah, nanti di sini ketika kita klik langsung muncul, jadi jadinya banyak. Karena ada 11 ini jadi kategori stigma yang pertama adalah menyimpang, yang terdiri dari 20 pernyataan negatif dari informan, bla 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 gitu kan, jadi akan muncul berapa banyak pernyataan negatif dan pernyataan positif. Nah, karena kalau menurut dari kategori itu hasil penelitian saya itu mendapatkan 6 atau 5 kategori persepsi negatif yang ada di pikiran mereka yang
petugas kesehatan pikirkan. Jadi buku saya itu ada 7 chapter. Chapter 1 itu terkait dengan pendahuluan, chapter 2 itu terkait bagaimana seseorang itu bisa menjadi homoseksual dalam tanda ketik gay itu seperti apa sesuai dengan teori, sesuai dengan artikel-artikel yang sudah ada. Kemudian chapter 3 itu berbicara terkait dengan kategori bahwa mereka itu memiliki persepsi bahwa petugas kesehatan itu memberikan stigma bahwa mereka itu berbeda. Mereka itu eksklusif. Terus kemudian chapter keempat itu berbicara, kalau di buku saya kategorinya yaitu flamboyan dan hedonis, karena mereka mempunyai persepsi bahwa petugas kesehatan itu menganggap bahwa kelompok populasi kunci termasuk homoseksual itu mereka itu orangnya flamboyan, orangnya itu hedonis, suka yang pakaian yang bermerek, lebih ke metroseksual dan sebagainya. Kalau tidak pakai yang bermerek, mereka tidak mau. Nah, itu salah satu persepsi yang ada di pikiran mereka yang dianggap atau yang ada di pikiran oleh si petugas kesehatan. Kemudian, chapter kelima akan bercerita terkait dengan eksklusif dan bad personality dari kelompok. Mereka berpikiran bahwa tenaga kesehatan itu menganggap bahwa mereka itu hanya mau berteman dengan kelompok mereka sendiri. Misalnya yang kelompok yang kaya, yang teman-temannya atau gengnya adalah orang-orang kaya, yang biasa itu adalah yang biasa sih seperti itu. Jadi dia memiliki bad personality, jadi moody, lebih marah, temperamen dan sebagainya. Dan mereka chapter ke-6-nya berbicara tentang berisiko tinggi terkait dengan IMS atau high risk of sexuality. Dan yang terakhir, chapter 7-nya, buku saya bercerita tentang dampak dari stigma atau the impact of the stigma. Itu yang paling penting atau gongnya dari buku saya adalah apa sih yang membuat ketika ada stigma di pikiran, di persepsi mereka itu nanti apa yang mereka lakukan akhirnya. Nah, jadi karena mereka memiliki beberapa persepsi bahwa mereka itu masih distigma oleh petugas kesehatan, jadi mereka ini enggan untuk melakukan periksa ke tenaga kesehatan, atau ketika nanti mereka periksa ke tenaga kesehatan, mereka akan menyembunyikan status orientasi seksual mereka supaya tidak mendapatkan diskriminasi atau stigma oleh petugas kesehatan. Karena sampai sekarang pun ketika ada populasi kunci atau bukan yang populasi kunci melakukan VCT atau voluntary counseling testing terkait dengan HIV dan mereka ketahuan positif plus ditambah nanti ada IO atau infeksi opportunities berupa IMS dan sebagainya, masih ada beberapa tenaga kesehatan tapi bukan yang di konselornya ya. Kadang nanti kalau misalnya ada IMS akan dilabur ke dokter lain. Itu masih diceramahin. Ibaratkan diceramahin itu kamu itu harus segera bertaubat. Kamu itu harus segera ingat Tuhan dan sebagainya. Nah, bayangkan hari itu baru didiagnosa, hari itu masih bingung hidupnya harus gimana, terus ketemu tenaga kesehatan yang seperti itu. Kira-kira kalau kalian di posisi seperti itu, kalian mau kembali lagi tidak ke rumah sakit? Kalian mau kembali lagi nggak atau menjalin pengobatan yang harus kalian lakukan? Pasti akan berpikir beberapa kali untuk kembali. Nah, itu yang kadang masih terjadi di layanan kesehatan. Parahnya lagi, dulu ada yang pernah cerita bahwa ketika tahu orientasi seksualnya, ketika tahu status HIV-nya, jadi si petugas kesehatan itu langsung mengeluarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab Injil, langsung mengeluarkan ayat-ayat yang di kitab Al-Quran, supaya si pasiennya itu mau bertobat. Nah, tujuannya baik, namun tempatnya yang salah.
mereka masih down terhadap status baru mereka, tapi harus diceramahin, jadi merasa dihakimi. Nah, itu yang kita sebagai petugas kesehatan yang tidak boleh kita lakukan, menghakimi pasien kita. Kita seharusnya memberikan support kepada mereka. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara konversinya, jadi kita lihat dari daftar isi yang ada di skripsi, tesis, atau disertasi kita, banyak, kalau misalnya di negara kita, untuk biayanya itu sekitar 500.000 sampai 1 juta sampai 2 juta. Tapi kalau misalnya kita mau free ketika membuat buku, kita bisa menggunakan penerbit yang ada di Jerman. Itu semuanya free, termasuk cover dan sebagainya kita sendiri yang mendesain. Nanti sudah ada websitenya. Nah, dari awal situ, dari buku saya yang di DM untuk membuat buku, saya kirimkan, saya pilih covernya sendiri, saya cetak, kurang lebih waktunya 2-3 minggu, itu hasilnya sudah dapat. Dan setiap hasil penjualannya kita mendapatkan royalti 30%. Kemudian di awal tahun 2020, saya mendapatkan email lagi dari publisher besar yang ada di Eropa. Mereka bilang bahwa kami tertarik dengan bukumu, judul ini, dan kami ingin menerjemahkan ke dalam 8 bahasa. Ya, kita nggak berbuat apa-apa, mereka yang menawarkan, mereka yang menerbitkan, mereka yang menerjemahkan, dan kita masih dapat royalti 30% per setiap buku yang kita dapatkan. Jadi untuk skripsi saya yang judulnya di atas tadi, untuk saat ini sudah ada menjadi 8 versi dalam bahasa yang ada di dunia. Jadi ada bahasa Prancis, Jerman, Itali, terus bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan ada beberapa lagi yang walaupun kita tidak paham isinya, setidaknya ketika buku kita laku, kita mendapatkan royalti 30% dari total penjualan, dan itu totalnya akan ditransfer ke rekening kita setiap 1 tahun sekali. Nah, sekarang kita langsung aplikasi bagaimana cara membuatnya. Sebelum kalian menuju ke website, kalian sudah menyiapkan atau menyusun bab 1 sampai daftar pustaka di buku yang akan kalian submit ke website si penerbit itu. Jadi nanti mereka akan terima, beres, dan mengoreksi sedikit-sedikit. Kita langsung ke websitenya yang untuk pertama kali, yang di lab publishernya ini, Lambert Academic. Jadi kalian bisa searching labpublishing.com. Di sini nanti kalian akan diarahkan kalian mau menyetak buku dalam bahasa apa. Kalau misalnya kalian bisa bahasa banyak, silakan langsung, tapi kalau tidak, kalian cukup dengan pakai bahasa Inggris. Nanti kalau memang buku kalian bagus, responnya bagus, penjualannya bagus, terkadang nanti akan ditawarkan untuk diterjemahkan ke beberapa versi bahasa lain. Ini adalah contohnya. Kalau kita sudah ke website mereka, jadi nanti kalian bisa memilih Manage My Projects.
Kemudian nanti setelah itu kalian tinggal memilih foto, gambar untuk cover buku kalian. Nah, di atas ini ada pilihan bahasa. Kalian ingin membuat buku dalam bahasa apa? Di sini ada beberapa pilihan. Kalau si Lambert ini hanya ada 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Rusia, dan Turki. Ini adalah merupakan salah satu penerbit dari perusahaan besar. Misalnya gini, kalau di Indonesia kan gampangnya ada Gramedia nih. Dari Gramedia kan banyak penerbit yang masukin ke toko mereka. Tapi endingnya atau besarnya ada Gramedia. Nah, di sana itu ada yang di Jerman itu ada yang besar, dan di bawahnya itu ada banyak penerbit. Salah satunya adalah yang di lab ini penerbitnya. Tinggal di manage my project, kemudian new project, nanti kalian langsung diarahkan ke website atau ke link berikutnya. Nah, ini langsung karena ini pakai bahasa Inggris, jadi judulnya pun harus memakai bahasa Inggris. Tapi karena ini contoh, kita pakai bahasa yang lain aja, tidak masalah. Kalau misalnya judul bukunya adalah cara konversi hasil penelitian menjadi buku. Nah, jadi langsung otomatis muncul di sini. Kemudian ada subtitlenya nggak? Kalau misalnya nggak ada, dikosongin aja. Nama. Dan kalau yang buku yang bagus, aturannya di negara kita sekarang tidak memakai titel lagi. Titel itu nanti yang ada di cover belakang atau di dalam. Kalau untuk yang cover depan cukup nama lengkap. Kemudian kita disuruh memilih gambar. Untuk gambarnya itu sudah disiapkan oleh penerbit. Nah, karena kita mau bikin konversi buku, jadi kita pilih yang settingnya adalah buku. Kita tinggal klik. Nah, langsung otomatis di sini covernya. Kemudian tinggal di flip books. Nah, tinggal yang bagian belakang. Bagian belakang ini mau kita tuliskan apa? Nah, bagian belakang ini itu nanti terkait dengan sinopsis buku kita, terkait dengan biografi kita itu apa itu ya. Kemudian di next step, kalau sudah di next step, baru kalian pindah ke bagian belakang summary. Jadi intisari dari buku kalian itu apa? Dituliskan di sini.
Jadi masuknya di situ. Terus Vita. Vita ini adalah maksudnya terkait dengan biografi kalian. Jadi nanti bisa upload foto di sini, nanti jadi muncul fotonya di sini. Jadi di sini ada minimalnya berapa. Kalau misalnya sudah, tinggal di kalian di gini. Di next. Karena masih terlalu sedikit. Jadi dia tidak mau. Nah, kalau sudah, nanti ada tahap selanjutnya, yaitu buku kalian ini dalam bahasa apa. Karena kita pakainya bahasa Inggris. Terus kategorinya kita pilih. Misalnya, bukunya adalah terkait dengan edukasi. Tergantung nanti disesuaikan. Jadi di sini itu banyak banget terkait dengan buku kategori ini. Nanti tujuannya buku kalian itu nanti masuknya ke kategori mana dan di penjualannya langsung masuk ke kategori. Biar nanti orang-orang mudah. Kalau nanti tinggal keywordnya, misalnya books, research, kemudian it is a doctoral or PhD thesis. Jika no, berarti tinggal no. Kalau misalnya yes, berarti tinggal di yes. Nanti tinggal dituliskan judul, informasi tesisnya itu apa, dari universitas apa, kemudian langsung di-upload manuskrip si tesis itu. Biar tidak usah upload, berarti di no saja. Kemudian tinggal di next, karena tidak mau, jadi ini akan keluar. Jadi harus di-upload. Upload ini adalah isi dari buku kita. Jadi isinya, misalnya apa yang dari bab 1 atau beberapa itu udah masuk, langsung dimasukkan ke sini, tinggal di next, otomatis nanti dapat, dan kita langsung dapat kiriman email. Oh, ini draft bukumu, silakan ditunggu, akan kami periksa. Kalau bagus, akan kami uruskan ISBN-nya. Gitu caranya. Jika ada pertanyaan terkait bagaimana konversi, terkait bagaimana untuk submit bukunya, kalian bisa komen di bawah video saya, nanti akan saya jawab. Kalau misalnya butuh terkait dengan bagaimana caranya, diskusi yang lebih lanjut, kalian bisa untuk menghubungi saya via email maupun via nomor handphone saya di WhatsApp. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya tunggu hasil karya kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.